Assalamualaikum Bang. Selamat sore Bang Irjen Polri Kebet. Bang, terkait Doktif sudah ditetapkan sebagai TSK di Polrestabes Medan. Menurut Abang gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya rekan-rekan media, memang sudah bergulir beberapa waktu yang lalu tentang ujaran dari seseorang ataupun publikasi dari seseorang yang aku sebagai pengacara menyampaikan bahwa Doktif sudah ditetapkan jadi tersangka dengan pasal ujaran kebencian Undang-Undang ITE, kan begitu ya. Menurut yang bersangkutan sudah menerima SP2HP dari kepolisian. Ini saya berkali-kali sudah ingatkan. Sepanjang pihak kepolisian belum mempublikasikan, belum menginformasikan kepada masyarakat bahwa itu sudah tahap penetapan tersangka, kita jangan sok-sokan mendahului kewenangan daripada penyidik. Itu kan konsumsi SP2HP kan untuk yang bersangkutan, bukan untuk dipublikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Terlepas itu benar atau tidaknya pokok permasalahan. Ini yang perlu kita cermati. Jadi kita jangan mentang-mentang itu jadi pengacara, kelebihan spuyer kita menginformasikan kepada masyarakat yang bukan hak kewenangan kita. Nanti kalau seandainya penyidik sudah menyatakan itu, ya barulah. Atau penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Ketahuan nanti pada saat diperiksa kan pasti ketahuan, oh diperiksa statusnya sebagai apa? Sebagai masih saksi kah? Atau masih sudah tersangka kah? Baru jelas gitu loh. Jadi kita jangan mendahului penyidik lah, jangan mendahului tugas orang lain gitu loh. Ini kadang-kadang yang susahnya di situ. Ya. Dia hanya mengerti satu, yaitu tadi ngomongnya sudah 10 gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak, tapi kalau terkait dengan Doktif, kita tahu dia ditetapkan tersangka kan sebenarnya dari pihak lawannya. Sebenarnya ada nggak sih Pak yang menginformasikan dari pihak dalamnya sendiri untuk menyebarluaskan status si Doktif ini? Kan tadi Bapak bilang kan sebenarnya itu ranahnya yang privasi, belum harus dipublikasikan karena sekalipun itu benar gitu dia ditetapkan sebagai TSK. Tapi sekarang tuh di sosmed ini saling menyerangnya dengan mempublishnya langsung lewat sosmed gitu bahwa si Doktif ini sebagai TSK. Nah, udah gitu yang mempublikasikannya itu sama-sama teman sejawat, seprofesi gitu Pak. Ya ini saya katakan ini pembunuhan karakter. Ya karakter assassination. Ya. Dan saya bilang berkali-kali, kalaupun kita menerima SP2HP, itu bukan untuk bahan publikasi. Nanti biarlah penyidik yang menentukan pada saat menginformasikan. Biasanya kan melalui humas. Disampaikan setelah dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan, ternyata bukti permulaan yang cukup sudah lengkap, ya sudah memenuhi persyaratan, maka ditingkatkanlah yang bersangkutan sebagai tersangka. Bukan kita yang cuap-cuap, sudah berubah profesi dari pengacara jadi penyidik. Nah, ini bukan hak kewenangan dia. Tujuannya untuk apa? Teriak-teriak kayak gitu. Cukup aja kalau memang sudah dia tahu tersangka, ya nanti aja kita lihat aja hasilnya dari pemeriksaan pada saat yang bersangkutan dipanggil oleh pihak kepolisian. Baru ketahuan, dipanggil status sebagai apa, di situ baru ketahuan. Sebelum itu dipublikasikan oleh kepolisian, nggak usah kita mendahului. Ya. Itu mendahului kewenangan daripada penyidik. Ini yang nggak benar gitu loh. Kira-kira gitu ya. Saat kemarin kita konfirmasi ke Doktif bilang, dia nggak, kita bilang, Dok itu sudah jadi TSK di Polrestabes. Saya nggak pernah malu jadikan TSK, saya malah bangga karena sudah memberikan atau membocorkan produk skincare yang abal-abal gitu, yang bahaya, dan saya tidak takut lah untuk disebut atau dijadikan TSK. Karena ya itu tadi Bang, dia karena pencemaran nama baik juga kan, sesamakan sejawat dokter, dia bilang Dokter Andreas itu sebagai justifiers. Ini kembali lagi ya, saya mendengar-dengar dari media tuh justifer apa itu. Kau yang ngerti media-media itu apa, justifer itu apa. Tapi kan publik media netizen kan nggak ngerti.
jelaskan saja bahwa itu jasa titip personil atau apa gitu ya, jelas. Jadi nggak usah kita bikin supaya keren, akhirnya jadi nggak jelas gitu loh kan. Kalau memberikan bahasa itu yang jelas gitu loh. Just tip apa? Saya aja bingung ngomong just tip itu apa. Just tipper apa nih, binatang apa lagi nih just tipper dia bilang nih. Udahlah jasa titip gitu loh. Nah, kan jelas. Jadi kita nggak usah berandai-andai. Jadi begini ya, saya perlu jelaskan juga ya pada seluruh media. Itu yang saya katakan peran aktif daripada BPOM. Kadang-kadang bahan kecantikan yang berasal dari luar negeri kan bisa jadi dibeli atau lain sebagainya dengan jumlah yang besar dan lain sebagainya gitu. Kalau memang dia punya produk sendiri, ya, ini seharusnya diverifikasi ya. Pada saat dia daftarkan secara online itu dikirimkan data-datanya, dicek sesuai nggak data-datanya dengan konsumsinya. Di mana dia mengelola ini? Mengelola ini adakah rumah pengelolaannya? Kemudian dicek bahan-bahan apa saja yang dibuat, yang diramu sehingga muncullah skincare yang siap untuk edar. Baru minta persetujuan daripada BPOM, pasanglah izin edar. Tapi setelah melakukan uji lab dan verifikasi dan mengecek itu tempat pengelolaannya. Nah, kalau seorang pengelola menyatakan bahwa saya punya produk ini tapi dia tidak punya ininya, tidak punya pabriknya, tidak punya bahan pengelolanya, itu berarti palsu. Berarti penipu. Lalu bagaimana dia mau bisa mengerti, mengetahui, memahami apakah ini overclaim atau tidak, underclaim atau tidak, bahan ini mengandung zat berbahaya, kimia atau merkuri atau tidak, sedangkan dia tidak tahu karena dia sudah menerima utuhnya saja. Baru ganti label, baru diedarkan ke orang lain. Nah, ini yang perlu diteliti. Jadi ini sangat berbahaya bagi masyarakat ya. Ini melakukan penipuan dengan cara-cara yang betul-betul tidak manusiawi gitu loh, merugikan masyarakat banyak. Kira-kira gitu ya. Bang, apa sih membuat produk skincare di Indonesia lah, khususnya jangan kita bicara yang membuat produk skincare Indonesia bisa dibilang overclaim buat abang sendiri? Loh, itu kan hasil uji lab. Kan nanti hasil uji lab. Umpamanya kita untuk bedak contohnya ya, kita kasih tahu kepada pihak BPOM bahwa sumber apa zat-zat yang dicampur santu ini kan uji lab. Uji lab sesuai dengan standar nggak? Kalau zat kimianya melebihi kapasitas nggak, hingga mengakibatkan kulit jadi rusak. Apakah dia mengandung bahan kimia yang bisa mempengaruhi jaringan kulit? Apakah dia mengandung zat-zat berbahaya supaya seolah-olah bisa merubah kulit atau jadi rusak? Ini kan ada standarisasinya. Nah, kalau seandainya dia tidak uji lab, ini yang ditakutkan terjadinya overclaim tadi. Tergantung hasil uji lab. Atau sama sekali tidak mengandung apa-apa, dia jual jadi underclaim. Tidak berpengaruh apa-apa kepada pembelinya. Nah, makanya di uji lab lah. Tapi uji lab ini juga jangan hanya di BPOM. Uji petik ke tempat pengelolaannya. Sehingga tahu oh betul resmi memang ada mengelola skincare tentang ini. Dilihatlah zat-zat apa ya yang terkandung di dalamnya yang diramu disatukan menjadi bahan skincare itu. Itu baru benar. Kalau enggak, ini yang perlu diverifikasi benar. Berarti telah terjadi penipuan. Ya. Menipu negara, menipu masyarakat. Mencari keuntungan yang betul-betul sangat tidak manusiawi. Ini berkali-kali saya katakan peran aktif di mana nih gitu loh. Kalau memang enggak apa ya, lakukan aja, buat aja tim. Ya. Melibatkan Departemen Kesehatan, melibatkan BPOM-nya, melibatkan pihak kepolisian ya. Biar jelas kalau memang ketika itu tim itu turun terjadi kesalahan itu langsung ambil tindakan. Sehingga kita nggak main-main ini skincare ini udah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat betul-betul meranjak kepada masyarakat. Yang ada lagi yang dikatakan gitu, apabila ini tidak bermanfaat, saya bisa dikutuk 7 turunan, apa hubungannya? Ya, itu yang malah perlu dicurigai. Gitu. Saya dilaknat Allah katanya. Apa hubungannya skincare dilaknat Allah itu? Kan nggak ada hubungannya. Nah ini yang saya katakan tadi itu perlu ketelitian ini semua.
Makanya apa yang dikatakan Doktif itu saya tidak apa? Saya tidak takut gini ini. Iya kalau tindakannya benar. Asal jangan ada embel-embel di belakang itu. Karena sudah bermasalah, ada embel-embel di belakang itu karena keinginannya tidak terpenuhi sehingga dia bongkar semua. Mudah-mudahan ini murni gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi dokter Andrea sendiri bisa nggak sih Pak dikenain pasal karena kan dia kan seharusnya sebagai dokter estetika tahu bahan-bahan yang dia jual barang-barang di luar sana gitu Pak, takarannya seberapa bahayanya sekalipun itu best seller di negara mereka gitu Pak, bisa nggak Pak dikenain juga pasal? Kalau dia jual di dalam negeri ya, ini sudah menyalahi etika prosedur hukum. Karena kan di dalam negeri itu skincare itu harus diverifikasi ulang, dia laporkan ke BPOM. Saya bawa kayak gini nih. Mohon uji lab dulu. Betul-betul kadar, apakah dokter Andreasnya tahu kandungan-kandungan yang dari luar negeri, kan nggak ngerti juga dia. Harus tetap izin BPOM, lihat, dibuka satu sampelnya, dicek, kemudian apakah ini sudah ada seizin dari Bea Cukai, jumlah kapasitasnya berapa, ini kan terkait kepada pajak negara juga. Ya. Ke BPOM juga sama, pada saat dia jual ke orang lain itu mempunyai pajak. Ya. Pajak yang harus dibayar kepada negara setelah diberikan stiker izin edar. Nah, kalau masalah perlu diperiksa ya itu perlu diverifikasi. Kalau seandainya nanti memang betul-betul bukti permulaan yang cukup itu nanti terpenuhi, ya bisa diangkat ke permukaan gitu loh. Kira-kira gitu ya. Tadi abang bilang uji lab di BPOM, selain uji lab kalau pribadi sendiri gitu kan, tapi labnya itu canggih juga bang, seperti malah melebihi BPOM. Itu boleh nggak sih bang, kayak seperti Doktif atau dokter-dokter lain mereview produksinya yang sudah diuji lab tapi tanpa BPOM? Ya nggak bisa. Mau sehebat apapun pabrikmu, mau sehebat apapun tempat pengelolaanmu, ini kan menurutmu sudah hebat. Tapi kan ada badan negara yang memverifikasi supaya itu betul-betul sah untuk diedarkan. Nggak bisa biar lebih hebat dia bahannya ataupun labnya daripada BPOM, tetap itu uji labnya di BPOM karena itu adalah badan negara resmi yang menyatakan sah atau tidak, siap diedar atau tidak boleh edar, bukan dia yang menentukan. Gitu kira-kira ya. Berarti dokter dan dokter lainnya tidak boleh mereview sembarangan dong? Ya nggak boleh. Udah saya bilang apapun yang dilakukan di pabrik, katakan dia punya pabrik pengelolaan. Tapi kan tentunya pada saat ini bahan-bahan ini ya dikirim ke BPOM untuk diverifikasi. Ternyata yang dikirim ini memenuhi standar. Pada saat dicek ke lokasi tempat pengelolaannya tuh ada yang overclaimnya kena, makanya perlu turun. Sebelum itu dicek ke lokasi pengelolaan skincare, jangan dan tidak bisa dikeluarkan stiker izin edar. Tahu nggak kegunaan izin edar nih? Ada dua. Yang pertama bahwa dia telah memenuhi standar untuk bisa diedarkan kepada masyarakat. Ini kegunaan daripada izin edarnya, biar masyarakat juga tahu. Yang kedua, dia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Untuk pemasukan pada negara. Yang selama ini yang gelap-gelap ini mengemplang pajak, kemudian bahannya juga tak jelas juga. Itu saya bilang overclaim atau underclaim. Memperkaya diri dan kelompoknya dengan merugikan masyarakat banyak dan merugikan negara. Dua yang dirugikan loh, negara dan masyarakat. Ini yang perlu ditindak tegas gitu loh. Kira-kira gitu.